Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi ketika menekuni usaha warung sembako. Videonya bisa kalian cek di atas. Dan di video kali ini saya akan membahas kebalikannya, yaitu kelebihan-kelebihan ketika menekuni usaha warung sembako atau kelebihan-kelebihan pada usaha warung sembako. Nah, saya tidak akan bahas kelebihan-kelebihan pada umumnya yang sudah diketahui oleh banyak orang, seperti modal yang fleksibel atau pemilihan lokasi usaha yang mudah ya. Saya tidak akan bahas itu, saya akan bahas agak sedikit berbeda dari yang lain, tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua, para pelaku usaha warung sembako pemula atau teman-teman yang berencana ingin membuka usaha warung sembako. Oke? Kelebihan yang pertama adalah kebutuhan pribadi dan rumah tangga selalu terpenuhi. Tentu saja yang namanya punya usaha sembako berarti belanja kebutuhan rumahan juga di usaha kita sendiri ya teman-teman. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke luar rumah atau ke minimarket karena semua sudah ada di warung sembako kita. Sedang memasak kelupaan bumbu, tinggal ambil ke warung. Buat bekal anak ke sekolah, tinggal ambil snack-snack di warung. Sangat praktis dan tidak merepotkan. Namun harus tetap ingat bahwa itu semua adalah modal usaha kita. Maka kita wajib mengembalikan alias membayar agar supaya modal kita tidak berkurang. Jangan karena itu semua punya kita lalu kita lalai. Ingat ya teman-teman, disiplin itu wajib. Kelebihan yang kedua adalah biaya hidup lebih rendah. Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa berwirausaha khususnya di bidang sembako itu menghemat pengeluaran bulanan kita. Banyak yang hanya terfokus pada pendapatan yang katanya dalam tanda kutip tidak seberapa dan bahkan membanding-bandingkan dengan pendapatan pekerja kantoran. Padahal percuma juga kalau pendapatan besar tapi pengeluaran juga besar. Mereka yang kerja kantoran harus mengeluarkan biaya untuk transportasi setiap hari. Kemudian ada biaya makan, biaya untuk pakaian kerja, dan lain-lain. Sedangkan kita-kita yang punya warung sembako tidak perlu memikirkan pengeluaran-pengeluaran itu. Tidak perlu keluar uang transport setiap hari karena tempat kerja kita cuma di depan rumah. Kemudian mau pakai kaos oblong ataupun sandal jepit juga fine-fine saja. Mau makan juga tinggal makan di rumah, lebih murah dan lebih higienis. Itu juga yang saya rasakan, karena sebelum membuka usaha sembako ini, saya juga pekerja kantoran. Kelebihan yang ketiga adalah pemasukan ada terus setiap hari. Jika pekerja kantoran hanya terima gaji setiap awal bulan atau akhir bulan, maka pemilik usaha sembako terima gaji setiap hari, sehingga tidak ada yang namanya kantong kering setiap akhir bulan untuk pemilik usaha sembako. Pengalaman saya dulu waktu saya masih kerja kantoran, sering sekali gaji saya itu habis di pertengahan bulan. Tapi semenjak saya menekuni usaha sembako ini, uang itu selalu ada setiap harinya. Kelebihan yang keempat adalah jenis barang yang dijual sangat fleksibel. Namanya saja warung sembako, tapi sebenarnya kita bisa jual berbagai jenis barang, bahkan barang-barang non-sembako di dalamnya. Seperti di warung saya, walaupun bukan toko alat listrik, saya tetap menyediakan peralatan kelistrikan, seperti kabel, kepala lampu, terminal, beserta lampu-lampu dalam berbagai watt dan juga merek. Walaupun juga bukan toko buku, tapi saya menyediakan buku-buku berbagai ukuran dan jenisnya. Mulai dari buku tulis biasa, buku tulis halus, buku kotak matematika, dan buku kotak besar. Ada juga kwitansi dan lain-lain. Lengkap juga dengan peralatan tulis-menulis, seperti pulpen berbagai jenis, kemudian pensil, penghapus, Tipex, dan lain-lain. Lengkap juga dengan gunting dan hektar. Jadi usaha ini sangat fleksibel ya. Kelebihan yang kelima adalah kesempatan untuk berkembang sangat besar. Artinya prospek usaha sembako itu cerah.
kita itu punya arah untuk berkembang. Pilihannya banyak. Salah satunya kita bisa memperbesar usaha kita menjadi semi grosir. Lalu kemudian diperbesar lagi menjadi grosir. Pilihan lain, jika kita tetap memilih bertahan di bidang eceran, kita bisa memperbesar warung kita menjadi minimarket. Lalu kemudian diperbesar lagi menjadi swalayan. Kita juga bisa mengkombinasikan bidang usaha lain dengan usaha sembako kita, seperti usaha air minum isi ulang, usaha pangkalan LPG 3 kg, usaha fotokopi, usaha bensin eceran, dan lain-lain. Jadi banyak sekali peluang untuk berkembang jika kita mau mengeksplor usaha sembako ini. Kelebihan yang keenam adalah warung sembako bukan usaha musiman. Kenapa saya katakan bukan usaha musiman? Karena yang kita jual adalah kebutuhan sehari-hari. Nah, otomatis karena yang kita jual adalah kebutuhan sehari-hari, maka pendapatan kita juga setiap hari. Setiap hari kita pegang uang, kita punya gaji. Seperti itu ya. Jadi saya kasih contoh, kalau penjual musiman itu contohnya seperti penjual-penjual takjil, penjual kue-kue dan juga minuman-minuman. Nah, mereka kan tidak semua itu memang penjual kue dan juga minuman. Mereka itu hanya berjualan di saat bulan puasa, ya kan? Jadi otomatis pendapatan mereka hanya ada di bulan puasa saja. Begitu juga dengan jasa-jasa pembuat kue kering ya, karena kan kue-kue seperti ini tuh hanya tersedia di hari-hari besar keagamaan, contohnya ya hari Lebaran, Idul Fitri, dan juga hari Natal. Jadi pendapatan mereka hanya di hari-hari besar itu saja, jadi tidak setiap hari karena bukan merupakan kebutuhan sehari-hari. Kelebihan yang ketujuh adalah kesempatan untuk lebih mengenal lingkungan dan masyarakat sekitar. Ini pengalaman pribadi saya. Saya itu orang yang kalau bahasa gaulnya introvert. Jadi saya itu jarang bergaul, keluar gitu. Lebih suka di dalam rumah saja. Ditambah dulu itu jam kerja saya pergi pagi pulang malam. Jadi benar-benar tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun setelah saya membuka usaha warung sembako ini, saya menjadi lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Lebih mengenal sifat dan karakter mereka sehingga ujung-ujungnya lebih akrab dengan mereka. Ini penting sekali karena pelanggan itu lebih suka berbelanja ke tempat yang sudah familiar atau akrab dengan mereka. Yang penting kita tetap tegas ke mereka untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh ya. Oke teman-teman, itu dia ya pembahasan kita kali ini mengenai kelebihan-kelebihan menekuni usaha warung sembako. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita akan ketemu di video selanjutnya.